Good morning student. Kita ketemu di tema 4 yaitu order and request ya. Artinya perintah dan permintaan. Jadi nanti kita akan belajar tentang kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyatakan perintah dan permintaan. Nanti ada tambahan sedikit yaitu kalimat larangan atau prohibition. Yang pertama ada order sentence, kalimat perintah, yaitu kalimat yang digunakan untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu atau mengatakan bahwa sesuatu harus dikerjakan. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa kamu mempunyai otoritas untuk atau dilakukan oleh orang yang lebih tua ke yang lebih muda atau seumuran. Jadi kalimat ini digunakan untuk memerintah melakukan sesuatu. Ya, misal buka bukunya, atau kerjakan halaman sekian, atau juga tutup pintunya. Kita masuk ke formula. Dalam order sentence atau kalimat perintah, formula kalimatnya terdiri dari verb, kata kerja, objek, please, tidak harus ada, ya, bisa menggunakan please, bisa juga tidak, dan tanda seru. Tanda seru ini hukumnya wajib. Contohnya, close the door please. Tutup pintunya. Please-nya tidak perlu diartikan, ya. Lalu ada open the window. Nah, ini ya. Bisa menggunakan please, tidak juga tidak apa. Artinya buka jendelanya. Contoh selanjutnya, silent please. Harap tenang. Read text. Baca kalimatnya. Jadi di sini bisa menggunakan please, bisa juga tidak. Bisa menggunakan objek, bisa juga tidak, ya. Itu sedikit dari order sentence. Kita ke request sentence, kalimat permintaan, yaitu kalimat yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu atau mengatakan bahwa sesuatu harus dikerjakan. Dan kalimat ini digunakan oleh orang yang lebih muda ke yang lebih tua untuk menunjukkan kesopanan atau di dalam keadaan resmi. Jadi kalau order sentence tadi kalimat sifatnya memerintah, ya, langsung. Tapi kalau request sentence ini bentuknya adalah kalimat yang lebih sopan. Kalimat lebih sopannya dari kalimat permintaan tadi. Formulanya di dalam kalimat permintaan terdiri dari modal auxiliary, subject, verb, object, place, dan tanda tanya. Kalau di dalam kata perintah tadi, kalimat perintah tadi, verb ada di depan. Sekarang yang di depan diganti modal auxiliary. Please dan tanda tanya. Kalau tadi please-nya boleh ada, boleh tidak. Sekarang harus, hukumnya wajib, dan tanda tanya. Kalau tadi tanda seru, sekarang tanda tanya. Lalu kita belajar modal auxiliary atau kata kerja bantu. Di sini hanya aux saja. Ini kependekan dari auxiliary ya, sama. Yaitu ada can, could, dapatkah, will, would, maukah, dan may, might, bolehkah. Lalu ada shall, should, must, dan ought to. Ada 5 kata dan turunannya, tapi nanti dalam kalimat order dan request ini kita hanya menggunakan can, could, will, would, dan may saja. Kita belajar contoh kalimat dalam formula. Ada can you help me please? Artinya dapatkah kamu membantuku? Can di sini modal, you subject, help verb, kata kerja, me objek, lalu please dan tanda tanya. Dapatkah kamu membantuku? Tanda tanya. Please dan tanda tanya harus ada.
Lalu selanjutnya, may I go with you please? May I go with you please? May modal, I subject, go verb, with you object, please harus ada. Bolehkah aku pergi denganmu? Bolehkah aku pergi denganmu? Please-nya tidak perlu diartikan. Kita lihat contoh selanjutnya. Request sentence examples. Could you lend me a pencil please? Dapatkah kamu meminjamiku sebuah pensil? Will you come to my party tonight please? Di sini jangan lupa ditambahkan koma ya. Sebelum please, setelah kalimat dan sebelum please tambahkan koma. Lalu ada please di belakang tanda tanya. Ini hukumnya adalah wajib. Dalam request sentence harus ada please dan tanda tanyanya karena di sini mengungkapkan atau menunjukkan kesopanan atau resmi. Artinya, maukah kamu datang ke pestaku malam ini? Contoh ketiga, will you change the TV channel please? Maukah kamu mengganti saluran TV-nya? May I feed the fish please? Artinya, bolehkah aku memberi makan ikannya? Sekali lagi, ada please dan tanda tanya di belakang. Please tidak perlu diartikan mohon atau harap, ya. Karena please di sini hanya digunakan untuk mengungkapkan kesopanan atau dalam keadaan resmi. Lalu kita akan masuk ke prohibition sentence, yaitu ini bonusnya ya. Di buku tidak ada, tapi prohibition sentence ini di buku masuk dalam order sentence. Tapi sebenarnya agak sedikit berbeda. Prohibition sentence. Kalimat larangan. Kalimat yang digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu atau mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh dikerjakan. Dan kalimat ini digunakan oleh orang yang lebih tua ke yang lebih muda, seumuran ataupun tanda pada fasilitas publik. Jadi kadang ada dilarang merokok, ya, atau jangan gaduh, atau jangan kalau di zoo, kebun binatang ada kadang ini, jangan memberi makan hewan, ya, don't feed the animals. Sekarang kita masuk ke formula dari prohibition, ya. Ada don'ts atau do not, yaitu jangan, verb kata kerja, dan tanda seru. Examplesnya atau contohnya ada do not stand here. Jangan berdiri di sini. Do not artinya jangan, ya, diartikan satu. Kalau not sendiri kan tidak, kalau ditambah do depannya menjadi jangan. Don't cross. Jangan melintas. Ada do not di sini dan don't di sini. Sebenarnya ini sama, hanya ini disingkat saja. Jadi nanti jangan bingung ya. Do not dan don't itu sama. Next, ada do not stare at me. Artinya jangan memandangku. Don't speak. Jangan berbicara. Jadi di sini untuk prohibition kata wajib yang ada adalah do not atau don't, sama ya, dan ada tanda seru di belakangnya. Ini harus ada karena untuk menekankan larangan tersebut. Oke. Next adalah order request prohibition. Jadi ini merubah kalimat order menjadi request, kalimat request menjadi order, kalimat request menjadi prohibition, atau kalimat prohibition menjadi request. Pertama, ada order to request. Merubah kalimat perintah menjadi permintaan. Pertama adalah sit down.
Ini bentuk kalimat perintahnya. Dan ini menjadi kalimat permintaan. Di sini order sentence menjadi request sentence. Sit down. Karena request sentence harus ada model, maka disertakan could you sit down, please. Harus ada model, subject, dan please tanda tanya di belakang. Ini menunjukkan request sentence. Kalau order sentence hanya kata kerja saja, lalu tanda seru. Lalu artinya duduk saja, langsung tanda seru. Untuk lebih sopannya menjadi dapatkah kamu duduk? Tanda tanya di belakang. Lebih sopan ya. Kalau ini langsung memerintah duduk, menjadi dapatkah kamu duduk? Lebih sopan, lebih halus begitu. Selanjutnya adalah request to order. Kalimat permintaan menjadi kalimat perintah. Would you come here please? Menjadi come here. Would you come here please? Order sentence-nya menjadi come here. Artinya, maukah kamu datang kemari? Ini halus sekali. Maukah kamu datang kemari? Kalau ini langsung ke sini. Ya, kemari. Datang sini, ya. Beda. Selanjutnya adalah prohibition to request, yaitu kalimat larangan menjadi kalimat permintaan. Contohnya, don't run. Don't run. Menjadi kalau dari prohibition atau larangan menjadi kalimat permintaan, don't-nya tidak disertakan do di sini. Kita hanya menggunakan not, do-nya diganti to. Can you not to run please? Can you not to run please? Artinya don't run, jangan lari. Kalimat permintaannya, bisakah kamu untuk tidak berlari? Ini lebih sopan ya. Lebih sopan. Ingat, di sini tidak menjadi don't lagi, tapi berubah menjadi not to. Not to. Dan yang terakhir adalah request to prohibition. Kalimat permintaan menjadi kalimat larangan. Contohnya, will you not to hunt the tiger please? Sopan sekali ya ini. Will you not to hunt the tiger please? Kalau prohibitionnya menjadi don't hunt the tiger. Don't hunt the tiger. Artinya, maukah kamu untuk tidak memburu harimau? Menjadi jangan buru harimaunya. Sekali lagi, kalau untuk request itu adalah kalimat-kalimat untuk menunjukkan kesopanan. Kalau kalimat di prohibition biasanya larangan, khususnya yang dipakai di tempat-tempat publik ya. Oke. Sudah ada order, request, dan prohibition. 3 macam kalimat itu sudah ada di buku. Hanya saja kalau di buku prohibition dimasukkan dalam order, sebenarnya agak beda ya. Walaupun sama-sama perintah, tapi kalau prohibition itu sudah masuk jenis kalimat sendiri. Untuk tugasnya nanti Miss Yarna share di WA saja, apa saja yang harus dikerjakan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.